Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya Profesor Gigi. Kali ini saya akan membahas video tentang apa sih bedanya bleaching dan veneer gigi. Yuk kita simak, dan jangan lupa sebelumnya untuk di subscribe, like, dan share, dan aktifkan loncengnya. Oke, langsung aja kita bahas dulu tentang bleaching gigi. Bleaching gigi adalah proses pemutihan gigi dengan bahan kimia berupa hidrogen peroksida dan karbamid peroksida. Bleaching gigi bisa dilakukan di rumah, klinik, atau di rumah sakit. Bleaching yang dilakukan di rumah sakit atau klinik bisa dilakukan dengan sinar laser dan bahan pemutih dengan kandungan peroksida atau karbamid atau hidrogen peroksida sekitar 15-43%. Sedangkan bleaching yang dilakukan di rumah biasanya mengandung peroksida sekitar 3-20%. Salah satu cara bleaching gigi di rumah adalah dengan pasta gigi khusus. Pasta gigi ini umumnya mengandung bahan abrasif yang akan membersihkan gigi dari noda sehingga gigi tampak putih dan bersih. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang veneer gigi. Veneer gigi adalah prosedur medis yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan gigi seseorang dengan cara menempelkan veneer di bagian depan gigi. Veneer dapat menutupi kecacatan pada gigi seperti bentuk, warna, ukuran gigi yang tidak sesuai dengan keinginan pasien. Veneer umumnya terbuat dari resin atau porselen dan akan menempel secara permanen pada gigi, berbeda dengan implan gigi atau crown gigi. Veneer hanya menutupi bagian depan saja, tidak mengganti gigi seluruhnya. Prosedur pemasangan veneer pada pasien dilakukan secara preparasi. Pada pemasangan veneer gigi preparasi, bagian gigi yang akan dipasang veneer akan diasah terlebih dahulu hingga mencapai lapisan bawah enamel gigi agar veneer terpasang dengan baik. Gigi yang diasah akan berubah bentuknya secara permanen, dan seringkali prosedur ini cukup menyakitkan sehingga harus dibantu dengan anestesi atau bius lokal. Kemudian akan dijelaskan macam-macam veneer gigi. Veneer gigi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama direct veneer atau composite veneer dikerjakan secara langsung di gigi tanpa proses pencetakan gigi. Proses direct veneer lebih cepat dan bisa Anda dapatkan hanya dengan satu kali kunjungan saja ke dokter gigi. Bahan yang digunakan untuk direct veneer adalah resin composite. Veneer gigi dari bahan composite umumnya hanya akan bertahan kurang lebih selama 2 tahun dan warnanya juga mudah berubah. Yang kedua yaitu tipe indirect veneer. Indirect veneer tidak bisa Anda dapatkan hanya dengan satu kali kunjungan ke dokter gigi. Karena proses awal indirect veneer adalah pengikisan gigi, kemudian dilakukan pencetakan gigi. Selanjutnya barulah memasuki proses pembentukan veneer di laboratorium yang kurang lebih memakan waktu 1 minggu. Setelah veneer jadi, barulah veneer gigi siap dipasang pada kunjungan Anda selanjutnya. Bahan yang digunakan untuk indirect veneer adalah bahan porselen. Jika dibandingkan dengan bahan composite, bahan porselen memiliki kelebihan dari segi kekuatan dan juga ketahanan warna. Indirect veneer ini diklaim mampu bertahan rata-rata hingga 10 tahun. Jadi direct veneer sama indirect veneer itu bedanya, yang direct veneer itu langsung bisa sekali kunjungan, sedangkan yang indirect veneer kita harus melakukan dulu pengasahan juga, terus pencetakan, baru dilakukan di laboratorium, kemudian pasien disuruh berkunjung kembali untuk dipasangkan veneer. Oke, selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat bleaching gigi. Jadi kita setelah bleaching gigi hindari makanan dan minuman berwarna seperti teh, kopi, dan lainnya karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pewarna dapat menyebabkan gigi kembali menguning. Hindari minuman dingin. Pasien yang telah melakukan pemutihan gigi atau bleaching gigi sebaiknya tidak mengkonsumsi minuman dengan suhu yang dingin di saat setelah melakukan bleaching, karena hal ini menyebabkan gigi menjadi lebih sensitif sehingga jika meminum minuman yang memiliki suhu yang dingin dapat menyebabkan rasa ngilu pada gigi.
Namun setelah beberapa hari gigi akan kembali normal dan dapat mengkonsumsi minuman dengan suhu yang dingin kembali. Kemudian hindari merokok. Zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok dapat menyebabkan warna gigi menjadi kusam kembali dan dapat merusak gigi dan anggota rongga mulut lainnya. Oleh sebab itu, pasien sangat dianjurkan untuk tidak merokok setelah melakukan pemutihan gigi atau bleaching gigi. Jadi sebaiknya kalau mau mengkonsumsi kayak teh, kopi, atau minuman berwarna lainnya, dianjurkan pakai sedotan. Jangan langsung minum dari gelas karena dapat membuat gigi kembali lagi warnanya menjadi kusam. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat veneer gigi. Jadi masa pemulihan pasien setelah melakukan prosedur veneer gigi tidak lama dibanding tindakan medis gigi lainnya. Jadi pasien sudah bisa menjalani pemasangan veneer gigi, langsung bisa makan atau minum. Pada beberapa kasus, gigi yang baru ditempeli veneer mungkin akan terasa aneh dan kasar. Ini biasanya berasal dari sisa-sisa semen gigi yang menempel dan mengering di permukaan gigi. Sisa-sisa semen tersebut akan tergerus dengan sendirinya. Namun jika masih ada setelah berhari-hari, pasien dapat meminta dokter gigi untuk menghilangkan sisa semen tersebut. Veneer porselen umumnya dapat bertahan hingga 10-15 tahun, sedangkan veneer komposit dapat bertahan sekitar 2 tahun. Untuk menjaga umur veneer, pasien dapat menerapkan langkah-langkah pemeliharaan seperti jangan menggigit benda keras seperti es, kemudian jangan menggunakan gigi depan untuk membuka bungkusan, usahakan untuk tidak mengunyah makanan menggunakan gigi depan, hilangkan kebiasaan buruk menggigit jari, kemudian jaga gigi pada saat berolahraga dengan menggunakan pelindung mulut. Oke, lanjut sekarang tentang kelebihan dan kekurangan bleaching dan veneer gigi. Untuk ketahanan warna putih, bleaching gigi tidak akan bertahan seumur hidup meski telah melakukan bleaching gigi. Warna putih gigi bertahan dalam waktu yang berbeda-beda, bisa beberapa bulan hingga beberapa tahun. Agar gigi tetap terlihat putih, perawatan ulang perlu dilakukan secara rutin. Itu untuk bleaching. Jadi kalau untuk veneer gigi, untuk yang tipe direct veneer itu kurang lebih bisa bertahan 2 tahun, tetapi nanti harus dirawat ulang karena akan mengalami perubahan warna. Sedangkan yang indirect veneer itu tahan lebih lama, kira-kira 10-15 tahun. Kemudian gigi lebih sensitif setelah bleaching. Setelah melakukan bleaching, biasanya gigi akan menjadi lebih sensitif sekitar 3-7 hari. Namun ada juga yang tidak mengalami gigi sensitif setelah bleaching. Jika Anda mengalaminya, tidak perlu khawatir karena gigi sensitif ini hanya bersifat sementara dan akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau habis bleaching mungkin gigi akan sedikit sensitif, tapi ada juga yang tidak merasakan hal tersebut. Kalau untuk veneer, gigi bisa sensitif kalau emang dilakukan pengasahan dan belum ditutup sama veneernya. Cuman kalau udah ditutup sama veneernya, gigi udah tidak sensitif lagi. Kemudian untuk hasil bleaching sendiri tidak sama dengan hasil veneer. Jadi kalau hasil bleaching itu lebih terlihat warna putihnya tampak natural. Sedangkan kalau hasil putihnya veneer itu bisa lebih putih dari cat tembok atau lebih putih lagi. Terus nggak semua gigi bisa dibuatkan atau bisa dilakukan bleaching, terutama gigi-gigi yang udah ada gigi palsu, implan, terus sama kerusakan gigi yang ada lubangnya itu nggak bisa dilakukan bleaching. Veneer pun sama. Jadi untuk veneer gigi implan atau gigi yang udah ada crown atau gigi palsunya tidak bisa dilakukan veneer. Bleaching juga tidak dianjurkan untuk anak-anak. Oke, sekian penjelasan dari video saya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang belum dimengerti, bisa komen di bawah ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.